Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman, selamat datang dan selamat bergabung di channel Binaris ID. Nah, kali ini kita mau bahas seputar latihan soal untuk persiapan ujian P3K 2024 khusus buat teman-teman dari JF perawat, baik itu perawat terampil maupun ahli pertama. Oke, langsung saja. Nah, kita sebelumnya mau kasih info dulu, kita telah membuka lagi grup belajar atau bimbel P3K Perawat 2024 ya. Ini yang kedua kalinya kita buka ya. Nah, nanti apa sih yang akan teman-teman dapatkan? Yang pertama itu nanti teman-teman akan mendapatkan link ebook. Link ebook ini nanti seputar materi dan juga ada latihan soalnya. Nanti bisa teman-teman pelajari mulai dari sekarang ya, kalau teman-teman pesannya sekarang. Oke, yang kedua nanti teman-teman juga akan masuk ke dalam grup bimbel ya, dimana grup ini terpisah antara D3 dan NARS. Kemudian yang ketiga nanti teman-teman juga akan mendapatkan tryout, dimana tryout ini soal-soalnya itu terinspirasi dari FR tahun kemarin ya, dan juga kisi-kisi tahun kemarin, sehingga ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman untuk mempersiapkan diri menuju ujian P3K 2024 ya. Kemudian yang keempat nanti teman-teman kita juga akan adakan sesi khusus diskusi di Telegram ya, ini untuk membahas seputar FR 2024 karena tahun kemarin juga kita seperti itu, dan dimana Mimin merasa itu juga penting buat kita adakan lagi seperti itu ya. Kemudian yang kelima teman-teman, kita juga akan adakan giveaway ini bagi teman-teman yang khusus telah tergabung di dalam grup bimbel kita ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya-tanya lebih detail ataupun butuh informasi terkait dengan bimbel ya, silahkan teman-teman bisa hubungi kita di nomor WA admin. Oke, soal ke-24. Pada saat melakukan pemeriksaan kesehatan di suatu desa, ditemukan 30% balita mengalami gizi buruk, 10% ibu hamil mengalami anemia, dan 35% lansia mengalami artritis. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat? Apakah A. Defisit pengetahuan? Apakah B. Defisit kesehatan komunitas? Apakah C. Kesiapan manajemen kesehatan? Apakah D. Perilaku kesehatan cenderung berisiko? Apakah E. Kesiapan peningkatan coping komunitas? Jawabannya teman-teman. Oke, 3, 2, 1, jawabannya adalah yang B, defisit kesehatan komunitas. Nah, untuk soal terkait dengan diagnosis keperawatan di komunitas ini pernah muncul di tahun kemarin ya, kita harus baca-baca kembali terkait dengan diagnosis keperawatan di komunitas ya. Nah, kita langsung saja lihat di soal bahwa data yang kita lihat di soal itu hanya menampilkan data masalah kesehatan ya. Ada 30% balita mengalami gizi buruk, kemudian ada 10% ibu hamil mengalami anemia, dan 35% lansia mengalami artritis. Nah, ini adalah bentuk masalah kesehatan yang ada di komunitas ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini masuk ke dalam diagnosis defisit kesehatan komunitas. Cirinya apa sih defisit kesehatan komunitas? Yaitu ketika di komunitas itu ada masalah kesehatan ataupun faktor risiko yang dapat mengganggu kesehatan kesehatan ataupun kesejahteraan di komunitas maupun di kelompok komunitas ya. Nah, ketika soal itu hanya menampilkan masalah saja, maka kita langsung bisa simpulkan bahwa ini masuk ke dalam defisit kesehatan komunitas. Beda lagi teman-teman kalau misalkan di soal itu ditampilkan terkait dengan program solusi untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan ini ya. Nah, itu nanti jawabannya akan beda kembali ya. Tetapi karena di soal ini hanya menampilkan terkait dengan masalah kesehatannya saja yang terganggu, maka kita bisa simpulkan bahwa ini masuk ke dalam diagnosis defisit kesehatan komunitas. Oke, lanjut ke kuis ya. Silakan teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom komentar. Soalnya yaitu, perawat komunitas mendapatkan laporan bahwa hampir 15% masyarakat di sebuah kelurahan menderita TB paru. Saat perawat melakukan kunjungan pada beberapa keluarga pasien dan mendapatkan bahwa banyak pasien yang putus obat karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar pasien ke puskesmas ataupun yang membantu mengambil obat. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah A. Defisit pengetahuan? Apakah B. Defisit kesehatan komunitas? Apakah C. Manajemen kesehatan tidak efektif?
Apakah D. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif? Apakah E. Kesiapan peningkatan manajemen kesehatan? Silakan teman-teman tulis jawabannya serta alasannya kenapa teman-teman memilih jawaban tersebut. Oke. Silakan teman-teman bisa tuliskannya di kolom komentar. Oke, teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.